Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajak kembali kepada anak-anak sekalian untuk belajar matematika. Karena matematika itu mudah dan menyenangkan bersama Pak Sakti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, terlebih dahulu Bapak kembali mengingatkan tentang bilangan desimal. Coba perhatikan 123. Nilai tempat dari bilangan tersebut adalah di mana 1 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, dan 3 adalah satuan. Kemudian, koma merupakan tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Satu angka di belakang koma artinya persepuluhan. 2 angka di belakang koma adalah perseratusan. Dan 3 angka di belakang koma adalah perseribuan. Coba perhatikan bilangan desimal berikut. 0,5 di mana 0 itu merupakan satuan. Dan 5 merupakan persepuluhan. Maka kita tulis per 10. Kemudian 5 merupakan pembilang. Jadi 0,5 sama dengan 5/10. Bagaimana dengan bilangan 0,25? 0 merupakan satuan, 2 merupakan persepuluhan, dan 5 merupakan perseratusan. Maka kita tulis per 100. Kemudian 25 merupakan pembilang. Pada kesimpulannya, jika satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Jika 2 angka di belakang koma, maka bilangan tersebut adalah per 100. Coba anak-anak sekalian, bagaimana dengan bilangan 0,3? Ya, betul sekali. Karena 0,3 merupakan satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Dalam hal ini, 3/10. Terus, bagaimana dengan 0,15 ya? Iya, karena 0,15 memiliki 2 angka di belakang koma, maka bilangan ini adalah per 100 atau 15/100. Jadi, anak sekalian, seperti itu cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Berikutnya kita akan mengenal kembali tentang pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Coba kita perhatikan 3, 1/2. 3 merupakan bilangan bulat. 1/2 merupakan pecahan. Bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Perhatikan angka berikut ini. 4, 1/2. Di mana 4 merupakan bilangan bulat, 1 merupakan pembilang, dan 2 merupakan penyebut. Dalam mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, di mana penyebut dikali dengan bilangan bulat, atau dalam hal ini 2 dikali dengan 4. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang, berarti ditambah 1 per
2. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian ditambah 1 per 2. Maka hasilnya 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 2. Jadi ingat, penyebut dikali dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan pembilang. Coba anak sekalian perhatikan bagaimana dengan pecahan campuran 2 1 per 3. Tentu penyebutnya 3 dikali dengan bilangan bulat 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah 1 per 3. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 per 3. Maka hasilnya sama dengan 7 per 3. Berikutnya, anak sekalian, kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Dalam melakukan operasi penjumlahan, langkah-langkah yang harus dipastikan adalah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Dan yang ketiga, sederhanakan jika dibutuhkan pecahan yang paling sederhana. Coba kita perhatikan bagaimana penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama. Jika pecahan tersebut penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Di mana, seperti contoh, 3 per 5 ditambah 1 per 5. Maka 3 ditambah 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Ingat anak-anak sekalian, langkah pertama dalam penjumlahan pecahan adalah samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, jumlahkan pembilangnya. Bagaimana dengan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Contoh, 2 per 4 ditambah 1 per 3. Karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka langkah pertama kita adalah menyamakan penyebut dengan cara menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, tentu ada banyak cara untuk menentukan KPK suatu bilangan. Pada kesempatan ini, Bapak kembali mengingatkan bagaimana cara menentukan KPK dengan cara menentukan kelipatan bilangan tersebut. Kelipatan dari bilangan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian, kita lihat ternyata kelipatan dari dua bilangan ini memiliki kelipatan yang sama, yaitu 12. Maka, penyebut dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, anak-anak sekalian, ketika penyebutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita bagi. 12 dibagi 4, kemudian dikali dengan pembilangnya 2. Jadi 12 dibagi 4 dikali 2. Kemudian pecahan berikutnya 12 dibagi 3, kemudian dikali dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 12 dibagi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 6 per 12. Kemudian ditambah 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1 sama dengan 4 per 12. Nah,
Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita jumlahkan pembilangnya, di mana 6 ditambah 4 sama dengan 10/12. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah anak-anak sudah memahami bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan penyebut yang berbeda? Nah, tentu dalam penjumlahan pecahan, selain menentukan KPK, ada cara yang lain yang mungkin cara ini akan lebih mudah, yaitu alternatif kali silang. Maksudnya apa? Yang pertama, kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka penyebutnya sama dengan 15. Kemudian kita kali silang. 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 3 dikali 3 hasilnya adalah 9/15 ditambah 2 dikali 5/15 hasilnya 10/15. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya, di mana 9 ditambah 10 sama dengan 19/15. Tentu cara ini jauh lebih mudah dibandingkan cara yang pertama tadi. Berikutnya, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan bagaimana pengurangan pecahan. Jadi pada dasarnya pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan pecahan. Yang membedakan hanya operasi penjumlahan dan operasi pengurangannya saja. Bagaimana cara melakukan operasi pengurangan pecahan yang berpenyebut sama? Jika penyebutnya sama, maka langkah kedua kita tinggal melakukan operasi pengurangan pembilangnya saja. Di mana pada contoh ini 7/9 dikurang 5/9. Maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengurangi pembilangnya, di mana 7 dikurang 5/9 sama dengan 2/9. Terus bagaimana dengan operasi pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda? Contoh 3/5 dikurang 2/4. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka langkah pertama kita adalah menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK. Tentu dalam menentukan KPK ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan kelipatan bilangan tersebut. Yang kedua, menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan cara susun bangunan. Pada kesempatan kali ini, Bapak hanya mengingatkan cara dengan menentukan kelipatan bilangan tersebut. Kelipatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Kelipatan dari 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30, dan seterusnya. Kemudian kita lihat mana kelipatan yang sama dari kedua bilangan tersebut. Ternyata kelipatan yang sama adalah 20. Maka penyebutnya adalah 20. Kemudian langkah berikutnya, anak-anak sekalian, 20 dibagi 5 sama dengan 4, kemudian dikali dengan 3. Kemudian 20 dibagi 4 dan dikali dengan 2. Maka sama dengan 20 dibagi 5, 4 dikali 3 sama dengan 12/20. Dikurang 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10/20. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah mengurangi pembilangnya,
yaitu 20 dikurang 10 sama dengan 2/20. Anak sekalian, di sini ada kekeliruan dalam operasinya. Di sini seharusnya pengurangan. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana menggunakan alternatif kali silang pada pengurangan pecahan. Jadi, yang pertama, kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan kedua penyebut pecahan tersebut. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dikurang penyebut 8. Kemudian, kita kali silang. 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 4. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Dikurang 1 dikali 4 sama dengan 4/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah kita kurangi pembilangnya, di mana 6 dikurang 4 sama dengan 2/8. Bagaimana anak sekalian? Apakah anak sudah memahami tentang alternatif kali silang dalam melakukan operasi pengurangan pecahan? Baik anak-anak sekalian, Bapak harap video ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk menyelesaikan soal pecahan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.